Persaingan kedua kandidat Capres-Cawapres semakin sengit. Adu strategi untuk meraih simpati publik terus dilakukan oleh kedua calon pemimpin negara dalam masa kampanye terbuka. Puncaknya adalah debat Pilpres kelima sekaligus pamungkasnya pada Sabtu 13 April nanti. Banyak masyarakat yang sudah menentukan pilihan, tapi nih gak sedikit juga yang masih galau tentukan presiden masa depan. Padahal kedua pasangan sudah habis-habisan mempromosikan visi, misi, gagasan, dan strateginya. So guys, kalau masih galau, bisa nih mengenal lebih dekat karakter kedua capres dan cawapresnya yang akan berlaga dalam Pilpres nanti. Salah satu caranya melalui analisis ekspresi, mimik wajah, gestur, hingga cara berpakaiannya. Untuk ini kami sudah hadirkan pakarnya nih di studio Indonesia Morning Show, Joyce Manurung, psikolog sekaligus pembaca ekspresi wajah. Yuk kita lihat seperti apa ya karakter Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Ya, kembali lagi di Indonesia Morning Show. Ini dia yang ditunggu-tunggu dalam satu show kita hari ini. Nggak tahu kenapa ya Mbak yang satu ini senyum-senyum, tapi yang pasti kita sudah telah kehadiran analisis ekspresi Mbak Joyce Manurung yang juga seorang psikologi yang bisa membaca ekspresi. Dari tadi Mbak Joyce ini tidak mau dipegang tangannya katanya ya. Kita boleh salaman sekarang dong Mbak Joyce. Selamat pagi. Kalau saya selamat pagi, selamat pagi. Gitu. Banyak ya. Oke, kalau lihat Mbak Carol ini orangnya murah hati ya. Suka nggak enakan. Aku kayak baca ya Mbak Joyce. Kadang-kadang mudah ngalah, jadi gimana ya? Kalau aku baik ya? Baik loh, temennya banyak, cincai. Cuma suka kadang-kadang nggak on time ya. Nah, tuh kan kita benar-benar terasa dibaca sekali ya. Aku mau nangis. Nah, tapi memang kalau misalnya Mbak Joyce sendiri ini, jadi bisa nih Mbak, kayak tadi kita baru ngobrol cuma sebentar sekali. Dari kita pegangan tangan, dari kita salaman sudah bisa membaca orangnya itu seperti apa. Jadi komponen apa sih yang Mbak Joyce ini melihat? Iya, kita kalau ketemu sama orang, interpersonal ya, communication lah kita sebut begitu. Itu kan banyak faktor yang kita bisa lihat dari orang itu. Verbal dan non-verbal. Dari dua aspek ini yang paling besar ya pasti non-verbal. 2/3 komunikasi itu terbaca dari non-verbal. Karena kalau verbal bisa kita atur ya. Iya, dipikirin dulu ngomongnya apa gitu. Nah, non-verbal itu ada beberapa aspek ya. Ekspresi wajah, itu mulai senyumnya kayak gini kan manis banget gitu. Terus kedipan mata, lirikan. Banyak orang bilang kalau gini artinya jujur apa enggak? Belum tentu. Kalau misalnya dia emang sudah kayak misalnya aku pakai soft lens gitu kayak gini belum tentu juga kan. Tapi kalau misalkan kayak sekarang ini kan lagi heboh banget kayak mau pemilu nih. Capres, cawapres, capres, cawapres. Nah itu nggak cuma dari ekspresi aja ya, tapi mungkin dari cara salaman, dari cara berpakaian itu kita bisa dilihat juga kan. Nah itu gimana sih kita bisa tahu karakter seseorang dari head to toe-nya ya? Karena sebenarnya karakter banyak juga aspek pembentuknya ya. Jangan-jangan yang ditampilkan sekarang bukan karakter, tapi bicara soal branding. Iya, betul. Ya, brandnya seperti apa gitu? Iya, brand apa yang mau ditonjolkan. Kemudian value apa yang mau ditunjukkan kepada publik bahwa calon-calon ini memiliki kekuatan di nilai-nilai itu. Jadi itu bisa diwakili oleh apa? Bahasa tubuhnya, cara menunjukkan salam, pemilihan warna busana, bentuk busananya apa, dan cara berdirinya harus gimana. Kita nggak mungkin gebrak meja kan biar dinilai santun. Harus yang duduknya kayak gini misalnya begitu. Tapi terkadang kalau misalnya karakter yang memang sudah kita buat menjadi brand, sometimes the interpersonality-nya juga akan keluar karena it's very human dong Mbak Joyce. Ketika itu dilakukan berulang-ulang dia akan jadi sebuah habitual. Ya, habitual bertahun-tahun akan jadi sebuah karakter. Jadi tanpa disadari orang kalau punya sebuah cara yang santun gitu diperlakukan bertahun-tahun dia akan jadi karakternya. Tapi seberapa akurat tuh untuk menafsirkan wajah dalam menggali karakter itu? Tidak pernah ada research terlatih bertahun-tahun atau mungkin background keluarganya seperti itu jadi dia dari kecil. Iya. Santun ya kan. Nah itu seberapa akurat tuh? Emblems tuh bicara soal bagaimana perilaku itu dipelajari secara sosial. Jadi satu emblems di tempat tertentu akan berbeda dengan tempat lain. Misalnya saya orang Batak kalau ngomong nggak bisa halus, harus kenceng kan.
karena itu terlihatnya pede, berani. Tapi kalau orang Solo saya pikir ngomong kayak saya dikira marah-marah, itu emblems. Nah, itu harus dijaga sebagai satu cara masuk ke dalam sebuah komunitas gitu. Nah Mbak Yus, kalau tadi kita juga sekarang ini membicarakan mengenai ini kita akan debat pamungkas di akhir minggu ini. Tentunya kita juga ingin semuanya teman-teman, apalagi teman-teman milenial untuk bisa kira-kira mengetahui seperti apa sih keadaan mungkin dari hati para capres dan juga cawapres. Kalau tadi kita membicarakan baju terlebih dahulu dari busana. Kalau dulu capres petahana kan lebih bajunya kotak-kotak, sekarang lebih ke baju putih dengan celananya yang warna hitam. Dan mungkin untuk dari yang kubu 02 yang dulunya mungkin kita melihat pakai jas, sekarang lebih ke baju suit and tie, tapi sekarang lebih yang ke safari gitu kan. Atau mungkin lebih merefleksikan seperti bapak pendiri bangsa. Ini jadi apa sih sebenarnya yang ingin di portray sama mereka nih? Saya bilang tadi ada branding barangkali yang ingin mereka lakukan. Gitu. Putih punya nilai. Kalau kita tanya putih artinya apa sih? Kesucian, kebersihan, artinya nilai-nilai itu akan diangkat oleh mereka. Yang kedua casual kan sebenarnya bawaannya, sehingga tidak menggambarkan satu kedudukan, dominasi, itu ditunjukkan oleh itu. Namun kalau kita menggunakan yang formal, yang menunjukkan power, itu kan juga punya satu nilai lebih gitu ya. Dan mungkin kalau kita menggunakan safari di dunia tertentu, itu dianggap sebuah precious gitu, tingkat tertingginya juga ada di situ gitu. Jadi saya mungkin juga berpikir mereka memilih di antara itulah. Gitu. Nah itu bisa dilihat tuh ya, dari kubu 01 kan terlihat kayak ya kalem aja. Sedangkan tadi kan Pak Prabowo dari Capres 02 tadi sempat kayak menggebu-gebu begitu kan ketika pas lagi debat kayak gitu. Nah itu bisa dilihat juga sih, apa itu cuma sekedar branding aja? Kalau saya lihat sih menggebu-gebu sebagai sebuah sifat yang original, gitu ya. Karena bahasa tubuh ini bisa kita sebut sesuatu yang alamiah, gitu. Karena 2/3 kan akurasinya. Jadi dia muncul tanpa kita sadari. Tapi ada yang sifatnya manipulators, jadi dia faking. Poker face ya. Jadi misalnya kalau kita malu, kita kan suka senyum. Kamu pacarnya banyak ya? Enggak. Ini tuh, itu tuh manipulator sebenarnya. Kalau saya lihat tadi itu adalah originalnya. Jadi memang ingin menunjukkan power, positioning, kekuatan dia, bahwa saya lebih kuat dari Anda. Itu yang dia ingin tunjukkan. Nah kalau kita lihat dari tadi capres, sekarang kita lihat dari cawapres, di mana memang ini kan dari dua generasi yang berbeda kita lihat ya. Mungkin dari cawapres 02 dengan mungkin kalau dulu kita nggak ngelihat beliau pakai kacamata, kok sekarang saya lihat ada tambah kacamatanya ya. Itu mungkin efek untuk menambah apa itu? Cendekiawan menggunakan kacamata kan umumnya. Jadi ada dalam peci konteks juga ini, ya. Iya betul. Dalam hal ini kan beliau mewakili para cendekiawan. Oh itu yang 01 ya? 02 ya? Iya, jadi kalau saya pikir itu tidak ada yang salah dan cukup meyakinkan dan bisa merepresentasikan kebutuhan mereka untuk diwakili. Nah sedangkan kalau dari Cawapres 01 karena beliau adalah seorang kiai juga ya, jadi pakaiannya pun... Iya, dan kalau saya lihat Pak Ma'ruf kan memang dari dulu sudah begitu ya. Jadi saya pikir itu bukan branding, memang itu bawaannya. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat Mbak Joyce, apa itu yang branding? And what is the reality? Nah, kita juga sebagai masyarakat harus tahu nih yang mana sebenarnya is the real one. Iya sebenarnya kalau mau tahu kan sehari-harinya aja gitu ya. Hari-harinya di rumah pakai apa, senangnya biasanya pakai apa, itu the real one-nya. Cuma nggak kebaca kan kalau di TV gitu ya. Tapi kalau misalkan menurut Mbak Joyce sendiri tadi kan kalau pas lagi debat, momen debat. Tapi kan di luar itu ada kampanye, ada bertemu dengan masyarakat, sosialisasi gitu kan. Kalau menurut dari Mbak Joyce sendiri, Capres-Cawapres 01, Capres-Cawapres 02 itu konsisten nggak tuh di atas panggung, di atas podium, lalu ketika dibawa ke masyarakat juga konsisten nggak seperti itu gerakannya, mimiknya? Ada yang konsisten, ada yang tidak gitu ya. Artinya seperti satu pihak itu menunjukkan tetap tuh konsistensi untuk tenang. Humble gitu ya. Humble itu dalam artian ekspresinya juga menyenangkan, terbuka, bahasa tubuhnya terbuka. Tapi ada yang menunjukkan bahasa tubuh yang sangat tertutup gitu. Disalam aja susah gitu ya. Kemudian suara dengan nada tinggi kalau bicara, cenderung menggertak. Nah, yang barangkali tidak sejalan dengan brandingnya di awal
yang dibuat setenang mungkin. Barangkali konsultan udah ngasih tahu, Pak tenang gitu, tapi lupa kan. Jadi kan bisa lepas ya, impulsivitas itu kan bisa terjadi. Jadi dia lupa untuk kontrol itu dan keluarlah aslinya. Jadi original itu ketika impulsif itu muncul gitu. Berarti jangan cuman ngelihat pas lagi di atas panggung aja, yang ngelihat juga pas lagi mereka bersosialisasi. Ya, betul. Misalnya kita lihat sekarang ini adalah foto dari capres petahana Joko Itu kan Widodo open palms. Itu keterbuka. Jadi ini kalau ini lagi mengisyaratkan apa nih Mbak Joyce? Ini memang tangannya terbuka ya. Satu itu kan pasti penunjukan untuk beliau ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan masih bagus nih. Ini nggak ada unsur negatif sama sekali. Nah ini artinya untuk meminta dukungan, support gitu. Karena ini dari tangan aja keterbukaan ya, sangat buka lebar. Iya. Coba dari ini bukan ekspresi wajah tapi juga lihat ya. ekspresinya sangat relax. Relax, yes. Tenang, nyaman, tidak ada tekanan dan apapun. Oke, dan tadi kita juga sudah melihat yang Kita lihat foto nih, yang Capres berikutnya ya. 02. Coba kita lihat untuk yang pilihan Berarti foto tadi yang nggak kedua. cuman karena begini aja ya. Nah ini capres nomor 2. Silakan kalau ini gimana nih Mbak Iya. Joyce? Coba kita lihat saja. Sentuhan fisik hanya bisa terjadi ketika seseorang merasa punya hubungan emosional dengan orang lain. Nah, kalau orang mulai menghindari sentuhan fisik, artinya dia memang menghindari hubungan yang sifatnya emosional. Gitu. Nah, kalau di sini apakah memang itu alasannya atau memang ada kecenderungan motif lain? Itu yang kita perlu coba cek lebih lanjut. Ya. Oke, dan itu memang bisa kita lihat ya dari mungkin Betul. debat pamungkas, dari campaign yang mereka tinggal sebentar lagi. Iya. Dan kalau misalnya dilihat dari pakaiannya mereka, citra yang ingin ditampilkan itu apa tuh Mbak? Kalau Joyce? yang pertama buat saya bersahaja. Iya. Bersahaja. Bukan satu ya? Bukan karena cawapresnya itu adalah Kiai. Bukan, memang dia tampil dari awal sudah begitu. Ini branding yang kita mau lihat ya. Yang kedua, berkuasa. Iya. Jadi dua poin yang memang relatif berbeda, tapi sama-sama bisa positif ya maknanya. Oke, kalau misalnya tadi itu yang ada yang bersahaja, ada yang juga memberikan power, kita juga akan melihat foto yang berikut ini ya. Kalau ini menampilkan citra apa nih Mbak Joyce? Nah ini dari cawapres 01 Iya. ini citranya apa sih yang mau diperlihatkan ke masyarakat? Pak Ma'ruf ini memang tenang ya, dari suaranya yang memang cenderung datar, ekspresi yang tidak banyak variasinya, namun terbuka. Jadi dan dia orang yang konsisten memegang suatu prinsip. Karena memang selalu begitu ya ekspresinya. Tidak Pak banyak, Ma'ruf ya. nggak kaya sebenarnya, tapi konsisten untuk dipertahankan. Oke, jadi kalau misalnya mempelajari mimik, ekspresi itu emang nggak cuma bisa sekali dua kali aja ya. Jadi jangan cuma sekedar nonton debatnya aja ya, tapi potongan-potong, jangan cuma lihat potongan-potongan debatnya aja ya, tapi juga seluruhnya secara Kesehariannya, keseluruhan. Segi kampanye, Berarti kita harus mengulik lagi ya, apalagi untuk teman-teman semuanya ya. Oke, kita lihat untuk bukan video, tapi foto yang kedua ini pasti semuanya pada Nah ini dia cawapres nomor 02 dengan pakaian yang kaos ya, itu pakai kaos ya. Sporty ya. Nah, itu yang saya mau bilang tadi ya. Artinya di debat memang brand yang mau ditampilkan adalah cendekiawan kan. Di sini aslinya mungkin memang orangnya jiwanya atletis gitu. Iya benar. Karena dia suka olahraga gitu kan. Justru atletis ini kan berjiwa apa? Santai ya sebenarnya ya, punya target namun tidak berkompetisi yang negatif. Jadi memang orang-orang patriotik yang muncul dalam itu. Jadi kalau saya bilang Pak Sandi punya unsur itu sebenarnya secara alamiah. Tapi Mbak Joyce kalau misalnya dipotret secara branding dan mungkin kita lihat secara real life-nya mereka yang berbeda, itu tidak apa-apa dong? Itu tidak mewakilkan bahwa mereka mempunyai dual personality? Oh no, branding itu justru sangat dibutuhkan. Personal branding sangat dibutuhkan. Setiap orang boleh kok kayak make up ya kayak kita sekarang gini, untuk apa? Untuk mudah diterima oleh publik. Karena publik tuh punya banyak sekali ciri yang mau mereka dengar, lihat. Nah mereka pilih yang mana yang paling cocok. Nah dia harus sesuaikan dengan itu. Kira-kira gitu. Tapi akan lebih baik lagi sebenarnya kalau sesuai dengan personality-nya juga. Kan jadi orang tuh pas lagi melihatnya ya emang dia kesehariannya juga seperti itu. Kayak gitu. Wow, ini lihat. Dan juga yang pasti kalau misalnya ini lihat tuh kedekatan, saya bilang tadi sentuhan fisik ya. Tapi ekspresi yang selalu terbuka. Terlihat ya dari sini ya, dari yang kubu 01 dan 02. Tapi Mbak Joyce akhirnya bisa sampai nih, untuk Mbak Joyce sendiri bisa melihat cuma dari gerakan mata, dari gerakan tubuh,
tubuh dan juga dari busana itu sebenarnya pelajarannya kayak gimana sih, Mbak? 20 tahun ya Mbak, lebih ya, 25 tahun. Berarti kita nggak bisa sembarangan ngejudge orang ya. Berarti itu penting banget, kita nggak boleh sembarang ngejudge ya. Betul, karena saya bilang tidak ada yang berdiri sendiri ya. Semuanya harus dilihat gitu. Jadi satu paket baru kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Betul. Dan tidak jarang saya bilang tadi ada yang manipulators kan. Jadi banyak yang memang faking gitu. Itu kenapa banyak orang yang tidak terlihat aslinya di depan TV, ternyata di belakangnya jauh dari itu. Yes. Nah itu dia, kalau kita juga sekarang ini kan sudah mendekati akhir dari masa kampanye sampai kita akhirnya 17 April nanti akan memilih. Selain isi, visi dan misi, kita juga bisa melihat dari personality para capres dan juga cawapres. Kita juga bisa memilih siapa sih bapak-bapak ini yang akan memimpin kita, yang memang menurut kita personality yang cocok dengan kita. Yang terbaik buat kita semua. Yang terbaik untuk kita dan terbaik untuk Indonesia. Terima kasih Mbak Joy. Thank you Mbak Joy. Terima kasih ya. Beda langsung ya. Langsung berbeda ya.